Ada sebuah guncangan besar yang terjadi di puncak lembaga keuangan kita. Tiba-tiba, para petinggi otoritas jasa keuangan mengundurkan diri secara massal. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, jadi semuanya itu berawal dari satu pertanyaan besar yang muncul tiba-tiba di hari Jumat 30 Januari 2026. Sebuah pertanyaan yang bikin semua orang di pasar modal tuh nahan napas. Kok bisa tiga petinggi OJK mundur di waktu yang sama? Coba deh, Anda lihat nama-nama ini. Ini bukan pejabat sembarangan loh, ada ketua dewan komisioner, kepala eksekutif pengawas pasar modal, sampai deputi komisioner. Ibaratnya, ini tuh kapten kapal, nahkoda, sama kepala kamar mesinnya, semuanya loncat dari kapal di saat yang bersamaan. Ini aneh banget. Tapi, jangan salah, pengunduran diri para petinggi OJK ini bukanlah awal dari cerita. Justru ini adalah puncak dari sebuah efek domino yang luar biasa yang semuanya terjadi cuma dalam satu hari yang penuh drama. Dan rangkaian peristiwanya itu cepat banget. Pagi-pagi, dirut Bursa Efek Indonesia yang mundur. Gak lama siangnya pasar saham langsung anjlok, merah semua. Puncaknya, petang hari, giliran para regulatornya, para wasit pasarnya di OJK yang ikut-ikutan mundur. Bener-bener satu hari yang kacau. Oke, ini kan bikin kita semua penasaran ya. Jadi apa sih penjelasan resmi di balik semua langkah yang super drastis ini? Jawabannya, tanggung jawab moral. Sebuah frasa yang kedengarannya mulia ya. Tapi jujur, ini malah bikin makin bingung. Tanggung jawab moral untuk apa? Langkah pemulihan dari apa? Justru jawaban ini malah membuka lebih banyak lagi pertanyaan. Nah, untuk benar-benar ngerti apa maksud dari tanggung jawab moral itu, kita harus sedikit intip ke belakang panggung. Ada tekanan yang sangat besar untuk melakukan sebuah reformasi fundamental di bursa efek kita. Tekanan utamanya datang dari luar negeri, dari sebuah lembaga bernama MSCI. Anggap aja MSCI ini semacam wasitnya pasar saham global. Kalau mereka bilang pasar kita ada masalah, investor asing raksasa bakal mikir dua kali buat masuk. Dan masalah yang mereka sorot itu serius, kurang transparan, harga saham bisa digoreng, dan saham yang beredar untuk publik itu sedikit banget. Oke, jadi dengan semua masalah kritis yang diangkat oleh MSCI tadi, pertanyaannya adalah solusinya apa dong untuk memperbaiki sistem ini? Jawabannya ternyata adalah satu kata. Satu kata yang punya kekuatan untuk merombak total bursa kita. Demutualisasi. Apa sih demutualisasi itu? Gampangnya gini. Bayangin bursa efek kita itu tadinya kayak sebuah klub eksklusif yang cuma dimiliki sama para perusahaan sekuritas. Nah, demutualisasi ini mengubah klub itu jadi perusahaan terbuka, yang sahamnya bisa dibeli dan dimiliki oleh siapa saja, termasuk kita-kita ini. Nah, ini dia inti perubahannya. Kita pindah dari struktur lama, di mana bursa itu dikuasai segelintir anggota klub, ke struktur baru, di mana pintunya dibuka lebar-lebar untuk publik. Tujuannya? Jelas, supaya lebih transparan dan lebih adil buat semua orang yang terlibat. Dan tentunya, kalau ada perubahan sebesar ini, ada reformasi sefundamental ini, pasti ada pemain-pemain besar baru yang langsung tertarik dan ingin ikut masuk. Dan pemain besar itu adalah Dantara. Ini bukan perusahaan biasa ya, ini adalah dompet raksasa milik negara kita. Mereka secara terang-terangan bilang tertarik jadi investor di bursa yang baru nanti. Kehadiran mereka ini seolah jadi sinyal kuat bahwa bursa kita sedang bergerak ke arah yang benar, yang lebih terbuka dan transparan. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Apakah semua guncangan ini, pengunduran diri massal ini, adalah harga yang memang harus dibayar demi transparansi yang lebih baik? Atau jangan-jangan ini baru awal dari sebuah babak ketidakpastian yang baru? Satu hal yang pasti, setelah hari itu, pasar modal Indonesia tidak akan pernah sama lagi.